Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bintang Yulius Tumorang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji statistik ANOVA. Latar belakang, statistik adalah ilmu pengumpulan, pengolahan, dan penarikan kesimpulan dari data. Dalam praktiknya, statistika menyederhanakan gambaran fenomena melalui ukuran statistik sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang berbasis sampel. Kemudian manfaatnya itu efisien biaya melalui sampling, pemodelan masalah, mengetahui efek variabel, dan peramalan. Kemudian bidang aplikasi luas termasuk bidang kesehatan yang menjadi konteks pada materi kali ini. Ada syarat pelaksanaan uji ANOVA. Yang pertama, independensi, di mana setiap observasi harus independen satu sama lain dan tidak saling berhubungan. Kemudian, normalitas, distribusi data dalam setiap kelompok mendekati normal. Biasanya diuji dengan Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Yang ketiga, homogenitas varians, di mana varians antar kelompok yang dibandingkan harus seragam atau homogen. Diuji dengan Levenes test atau uji serupa. Selanjutnya prosedur umum perhitungan ANOVA. Yang pertama itu hitung rata-rata kelompok, setiap kelompok dan rata-rata keseluruhan. Kemudian hitung varians antar kelompok, kemudian hitung varians dalam kelompok, lalu hitung F hitung sama dengan variance between per variance within. Kemudian yang kelima, bandingkan F hitung dengan F tabel. Kemudian interpretasinya itu adalah jika F hitung lebih kecil sama dengan dari F table, maka HO diterima atau tidak ada perbedaan bermakna. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak HO, di mana ada perbedaan bermakna antar rata-rata. Selanjutnya contoh kasus. 4 bidan magang diuji pada 5 materi ujian. Pada skor tiap materi diuji dengan masing-masing bidan. Tujuannya itu menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara nilai ujian di antara keempat bidan menggunakan alfa sama dengan 5%. Rincian singkat pada data tersebut yaitu rata-rata per kelompoknya X bar X sama dengan 180, X bar Y sama dengan 182, X bar Z sama dengan 186, X bar V sama dengan 206. Rata-rata keseluruhan X bar sama dengan 188,5. Jumlah observasinya itu K sama dengan 4 kelompok, N sama dengan 5 observasi per kelompok. Selanjutnya dalam perhitungan manualnya, pembulatan dan langkah yang disajikan dalam materi ini yaitu yang pertama variance between, kemudian variance within, kemudian F hitung, di mana di F1 sama dengan K min 1 sama dengan 3, di F2 sama dengan K kali N min 1 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16, kemudian F table pada alpha sama dengan 5% sama dengan 3,24, kemudian karena F hitungnya itu sama dengan 1,2499 lebih kecil dari 3,24, maka tidak ada bukti menolak HO. Kesimpulannya itu tidak terdapat perbedaan signifikan rata-rata nilai antar keempat bidan. Selanjutnya langkah analisis di SPSS. Yang pertama input data, masukkan nama kelompok dan skor pada tampilan data view atau variabel view, atur value labels dan spesifikasi desimal sesuai kebutuhan, kemudian analyze, descriptive statistik, kemudian explore untuk melihat normalitas, lalu dari analyze klik compare means, kemudian one way ANOVA atau general linear model sesuai desain, kemudian periksa output pada test of normality-nya, ANOVA table-nya, dan post hoc bila diperlukan. Nah, hasil normality-nya pada materi, semua kelompok menunjukkan signifikansi tinggi P lebih besar dari 0,05 sehingga data dinyatakan normal. Output ANOVA
Di SPSS, konsistensi dengan perhitungan manual, tidak ada perbedaan signifikan antar kelompok. Kesimpulan dari kasus tersebut, F hitung lebih kecil dari F table pada alfa sama dengan 0,05, yaitu menerima HO, artinya berdasarkan data dan asumsi yang diuji, keempat bidan magang memiliki rata-rata nilai ujian materi yang serupa. Dalam konteks evaluasi magang tidak ada bukti perbedaan performa yang bermakna antar peserta berdasarkan 5 materi yang diuji. Kemudian jika tujuannya adalah mendeteksi perbedaan kecil, perlu peningkatan ukuran sampel atau desain evaluasi yang lebih sensitif. Kemudian pastikan selalu memeriksa asumsi normalitas dan homogenitas, yaitu pelanggaran asumsi memerlukan tindakan korektif. Selanjutnya rangkuman praktis dan langkah selanjutnya yaitu yang pertama verifikasi asumsi, di mana selalu jalankan uji normalitas dan uji homogenitas. Jika asumsi dilanggar, pertimbangkan transformasi data atau metode non parametrik. Kemudian perhitungan manual, di mana hitung variance between dan within secara sistematis. Tentukan DF, hitung F, dan bandingkan dengan F table pada alfa yang ditetapkan. Kemudian implementasi software, di mana gunakan SPSS untuk mempercepat analisis. Dalam input data, explore untuk normalitas, one way ANOVA untuk uji, dan lihat post hoc bila F signifikan. Nah, dokumentasikan semua langkah perhitungan untuk transparansi. Gunakan ukuran sampel lebih besar jika ingin meningkatkan daya uji, dan padukan hasil statistik dengan interpretasi klinik atau pendidikan agar keputusan lebih bermakna. Selanjutnya kita akan masuk ke soal latihan. Yang pertama, seorang dosen ingin membandingkan rata-rata nilai ujian mahasiswa dari 4 kelas berbeda setelah mengikuti metode pembelajaran yang sama. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai antar keempat kelas tersebut, uji statistik yang paling tepat digunakan adalah A. Uji chi-square, B. Korelasi Pearson, C. Uji T berpasangan, D. One way ANOVA, E. Regresi linear sederhana. Jawabannya itu adalah D. One way ANOVA, karena one way ANOVA ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dari lebih dari dua kelompok yang hanya dipengaruhi oleh satu faktor. Pada kasus ini terdapat 4 kelompok kelas yang akan dibandingkan rata-ratanya. Selanjutnya, soal yang kedua, dalam suatu penelitian menggunakan ANOVA diperoleh hasil F hitung sama dengan 1,2499, F table sama dengan 3,24, alfa sama dengan 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, kesimpulan yang tepat adalah A. HO ditolak karena F hitung lebih besar dari F table. B. HO diterima karena F table lebih kecil dari F table. F hitung lebih kecil dari F table. Kemudian terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antar kelompok dan data tidak berdistribusi normal. Kemudian yang E itu variance antar kelompok lebih besar daripada variance dalam kelompok. Nah, jawabannya itu adalah B. HO diterima karena F hitung lebih kecil dari F table. Karena kriteria pengambilan keputusan pada ANOVA adalah jika F hitung lebih besar dari F table, maka HO ditolak. Nah, jika F hitung lebih kecil sama dengan dari F table, maka HO diterima. Karena 1,2499 lebih kecil itu dari 3,24. Maka HO itu diterima, yang berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antar kelompok yang dibandingkan. Kemudian soal yang ketiga, sebelum melakukan uji ANOVA, seorang peneliti melakukan uji Shapiro-Wilk dan Levens test. Tujuan dari kedua uji tersebut adalah untuk memeriksa A. Hubungan antar variabel kategorik, B. Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, C. Asumsi normalitas dan homogenitas varians, D. Perbedaan median antar kelompok, kemudian yang E. Kekuatan korelasi antar variabel.
Baik, jawabannya itu adalah C, yaitu asumsi normalitas dan homogenitas varians. Karena ANOVA memiliki beberapa asumsi yang harus dipenuhi sebelum analisis dilakukan, yaitu uh, independensi data, normalitas distribusi data, atau dapat diuji dengan Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. Homogenitas varians, kemudian jika asumsi tersebut tidak terpenuhi, peneliti dapat mempertimbangkan transformasi data atau menggunakan metode non-parametrik seperti Kruskal-Wallis. Baik, sekian paparan materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam tutur kata dan penyampaian materi pada kali ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.